Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Di sini kami akan membahas mengenai instrumen tes. Pengertian tes. Kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya yaitu dengan menggunakan alat berupa piring akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Adapun pengertian tes menurut para ahli, yang pertama ada Anna Sujono. Dalam buku pengantar evaluasi pendidikan, ia mengemukakan bahwa tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi. Yang kedua ada Eko Widioko. Dalam buku penilaian hasil pembelajaran di sekolahan, tes yaitu sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pernyataan yang harus diberi tanggapan atau respons dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Yang ketiga ada menurut Sumarna Surapranata. Dalam buku panduan penulisan tes tertulis implementasi kurikulum 2004, ia mengungkapkan bahwa tes yaitu sehimpunan pertanyaan yang harus dijawab atau pernyataan-pernyataan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang yang dites dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari testi. Bentuk-bentuk tes. Tes sebagai alat ukur dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada segi atau alasan pembedaan penggolongan tersebut. Yang pertama, ditinjau dari segi kegunaannya dibagi menjadi tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes diagnostik yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang kedua ada tes formatif. Tes formatif merupakan tes akhir atau post-tes yang diberikan pada akhir setiap program. Evaluasi formatif digunakan untuk mengetahui sejumlah mana kemampuan siswa setelah mengikuti suatu program tertentu. Umumnya, tes formatif disamakan dengan ulangan harian. Selanjutnya yaitu tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif merupakan tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Tes sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir catur wulan atau akhir semester. Yang kedua berdasarkan pelaksanaan, dibagi atas paper-based test, oral-based test, dan computer-based test. Paper-based test atau tes tertulis adalah bentuk tes yang dalam pelaksanaannya menggunakan kertas dan tulisan sebagai alat bantu baik untuk soal tes maupun jawaban tes. Oral-based test atau tes lisan merupakan bentuk tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung. Salah satu bentuk tes lisan yaitu wawancara atau tatap muka secara langsung antara penguji dengan orang yang diuji. Selanjutnya yaitu computer-based test, merupakan tes yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu komputer. Hal yang membedakan dengan tes tertulis maupun lisan terletak pada teknik penyampaian butir soal, yaitu naskah soal maupun lembar jawaban menggunakan komputer. Yang ketiga yaitu berdasarkan sistem penskoran, dibagi atas tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif memiliki arti siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Skor tes ditentukan oleh jawaban yang diberikan oleh peserta tes. Secara umum ada 3 tipe tes objektif yaitu benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Tes subjektif merupakan tes yang penskorannya dipengaruhi oleh jawaban peserta tes dan pemberi skor. Jawaban yang sama dapat memiliki skor yang berbeda oleh pemberi skor yang berlainan. Ciri-ciri tes subjektif yaitu didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, bandingkan, mengapa, bagaimana, simpulkan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap, dibagi menjadi 5, yaitu tes intelijensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Tes intelijensi yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang.
Tes kemampuan yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh testi. Tes sikap yaitu jenis tes yang digunakan untuk mengungkap kecenderungan seseorang dalam melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu maupun objek tertentu. Tes kepribadian yaitu tes yang bertujuan mengungkap ciri khas dari seseorang berdasarkan sifat lahiriah. Dan yang terakhir yaitu tes hasil belajar atau tes pencapaian. Tes yang digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk pengukuran dan penilaian hasil belajar berbentuk tugas atau perintah yang harus dikerjakan oleh testi. Yang kelima yaitu berdasarkan cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban. Tes dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis yaitu jenis tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis dan testi memberikan jawaban secara tertulis. Tes lisan yaitu jenis tes di mana tester dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal dilakukan secara lisan dan testi memberikan jawaban secara lisan. Yang keenam yaitu berdasarkan bentuk responnya dibedakan menjadi dua, yaitu verbal test dan non-verbal test. Verbal test yaitu suatu tes yang menghendaki respon dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun tertulis. Non-verbal test yaitu tes yang menghendaki respon. Non-verbal test yaitu tes yang menghendaki respon dari testi berupa tindakan atau tingkah laku, sehingga respon yang dikehendaki terbentuk melalui perbuatan atau gerakan-gerakan. Salah satu bentuk non-verbal test yaitu tes praktikum. Prinsip pengembangan instrumen tes. Prinsip-prinsip pengembangan instrumen tes terdiri dari yang pertama, penentuan tujuan. Tahap awal yang sangat penting dalam mengembangkan tes adalah menentukan tujuan. Secara umum, tes antara lain dikembangkan untuk kepentingan penempatan yang terdiri atas pretest kesiapan dan pretest penempatan, formatif, diagnostik, dan sumatif. Yang kedua yaitu pemilihan soal. Pemilihan soal merupakan salah satu langkah penting untuk menghasilkan tes yang baik. Yang ketiga, review dan revisi soal. Review dan revisi soal pada prinsipnya adalah upaya untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana suatu soal telah berfungsi secara efektif dan telah memenuhi kaidah yang telah ditetapkan. Yang keempat, uji coba dan analisis. Uji coba soal pada prinsipnya adalah upaya untuk mendapatkan informasi yang empirik mengenai seberapa baik sebuah soal dapat mengukur apa yang hendak diukur. Informasi empirik tersebut pada umumnya menyangkut segala hal yang dapat memengaruhi validitas soal. Yang kelima yaitu perakitan soal. Soal-soal yang baik hasil dari uji coba dirakit sesuai dengan kebutuhan tes. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perakitan antara lain penyebaran soal, penyebaran tingkat kesulitan soal, dan sebagainya. Yang keenam yaitu penyajian tes. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian tes ini adalah administrasi penyajian tes yang antara lain meliputi petunjuk pengerjaan, cara menjawab, alokasi waktu yang disediakan, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu penskoran. Penskoran atau pemeriksaan atas jawaban peserta didik dan pemberian angka dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi kuantitatif dari masing-masing peserta didik. Yang kedelapan yaitu pelaporan hasil tes. Setelah tes digunakan dan dilakukan penskoran, hasilnya dilaporkan. Laporan dapat diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan, orang tua peserta didik, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan hasil tes. Hasil pengukuran yang diperoleh melalui tes berguna sesuai dengan tujuan dilakukannya tes. Informasi hasil pengukuran dapat dimanfaatkan untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem, proses atau kegiatan belajar mengajar maupun sebagai data untuk mengambil keputusan atau menentukan kebijakan selanjutnya. Langkah-langkah pengembangan tes. Yang pertama, perencanaan tes. Dalam langkah perencanaan tes, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan guru sebagai pendidik, yaitu menentukan cakupan materi, pemilihan bentuk tes, dan menetapkan panjang tes. Yang kedua yaitu menulis butir pertanyaan. Ada 4 kegiatan pokok dalam menulis butir pertanyaan, yaitu menulis draft soal, memantapkan validitas isi, melakukan uji coba, dan revisi soal.
Yang ketiga yaitu melakukan pengukuran dengan tes. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan pada saat melakukan tes untuk siswa, yaitu menjaga objektivitas pelaksanaan tes, memberikan skor pada hasil tes, dan yang terakhir, melakukan analisis hasil tes.